Kita sebagai guru seringkali memberikan pembelajaran yang sama dengan cara yang sama pula kepada setiap murid. Padahal ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi hadir untuk mengubah cara pembelajaran tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari bahwa setiap murid tidaklah sama, sehingga guru perlu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan pada mata pelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup, kelas 7 di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan kearifan lokal berburu cacing laut. Bagaimana itu? Pembelajaran ini memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, media pembelajaran interaktif, dan sumber belajar terbuka. Platform Merdeka Mengajar digunakan untuk melakukan asesmen diagnosis. Media pembelajaran interaktif yaitu media pembelajaran berbasis Android yang memuat materi kearifan lokal berburu cacing. Sedangkan sumber belajar terbuka dapat berupa buku paket, sumber belajar dari internet, dan sumber belajar lainnya yang memuat materi keanekaragaman makhluk hidup. Latar belakang saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini antara lain berdasarkan rapot pendidikan tahun 2022, SMP Negeri 2 Praya Barat Daya memperoleh skor kemampuan literasi siswa sebesar 1,39 dari skor maksimal 3. Dengan demikian, capaian kemampuan literasi siswa di SMP Negeri 2 Praya Barat Daya dikategorikan jauh di bawah kompetensi minimum. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh operator sekolah SMP Negeri 2 Praya Barat Daya, 80% siswa sudah memiliki gawai, sehingga dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi digital. Latar belakang berikutnya yaitu Pulau Lombok memiliki berbagai kearifan lokal atau tradisi yang unik. Salah satunya adalah bau nyale. Peristiwa bau nyale ini erat kaitannya dengan tradisi lokal yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran di sekolah yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tantangan yang dihadapi pada penerapan praktik baik ini antara lain, masih ada 20% siswa yang belum memiliki gawai, sehingga memerlukan media pembelajaran alternatif selain media pembelajaran digital yang telah dikembangkan oleh guru. Tantangan berikutnya yaitu berdasarkan hasil asesmen diagnosis diperoleh kemampuan awal siswa yang beragam, sehingga beberapa siswa memerlukan perlakuan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Tindakan yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain dengan melakukan asesmen diagnosis kognitif, yaitu untuk mengetahui pemahaman dasar literasi murid dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Melalui asesmen diagnosis kognitif tersebut, guru dapat mengelompokkan murid secara heterogen berdasarkan level kemampuan dasar murid. Sehingga dalam satu kelompok tersebar antara murid yang memiliki kemampuan dasar mahir, cakap, memiliki pemahaman dasar, dan murid yang perlu intervensi khusus. Dengan demikian, dalam kegiatan kelompok, murid dengan kategori mahir dan cakap dapat menjadi tutor terhadap anggota kelompoknya. Selain itu, guru juga memberikan perhatian yang lebih kepada murid yang level kemampuan dasarnya perlu intervensi khusus. Guru membuat media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Ini dilakukan untuk menarik minat belajar murid. Guru juga menyiapkan media pembelajaran interaktif dalam versi cetak. Ini digunakan untuk mengakomodir murid yang tidak membawa atau tidak punya gawai. Guru juga memberikan kebebasan kepada murid untuk menggunakan sumber belajar lain yang relevan. Hasil dan dampak terhadap diri saya sebagai pendidik yaitu saya merasa senang karena dapat memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi terhadap murid.
sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sedangkan hasil dan dampak terhadap murid yaitu kemampuan literasi murid, terutama literasi sains menjadi meningkat setelah diterapkan pembelajaran tersebut. Sedangkan hasil dan dampak terhadap guru atau kepala sekolah yaitu mereka dapat mengadopsi dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Hasil dari praktik baik yang saya lakukan dapat dikatakan efektif dalam pembelajaran saya, karena dapat meningkatkan minat belajar dan meningkatkan literasi sains murid. Respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan adalah memberikan respon positif dan mengapresiasi. Yang menjadi faktor keberhasilan adalah strategi, diferensiasi, dan media pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah perlunya pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Refleksi dari tindakan yang saya lakukan adalah strategi diferensiasi yang muncul pada pembelajaran kali ini hanya diferensiasi proses dan diferensiasi konten saja. Sedangkan diferensiasi produknya masih belum nampak. Hal ini dikarenakan saya belum memberikan penugasan dalam bentuk produk. Saya hanya melakukan asesmen kognitif berupa pretest dan posttest. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Prayabaradaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar tentang kearifan lokal di daerah kami, dihubungkan dengan materi pembelajaran. Saya juga sangat senang karena menggunakan media pembelajaran yang menarik.